ada investasi dari luar. Hmm. Kalau memang itu sah-sah aja, aturan pemerintah daerah yang dipakai, mungkin tidak menyakiti lingkungan di ring 1 di situnya, Iya. mungkin saya sangat setuju. Yang penting dipakai aturan pemerintah daerahnya. Nah, PIK 2, investasi datang, masyarakat lingkungan di situ dipakai, pemerintah daerah sudah pakai aturan. Investasi masuk nggak sembarangan. Mungkin orang-orang kalau ibu pekarangannya diambil, dijual. Nah, orang lain marah. Mungkin ibu dulu lebih marah ya, pengen jualan, buka warung karena jalan investnya udah bagus ya, aksesnya juga bagus. Jadi orang hilir mudik tuh enak lah ya, bisa bikin apa di pinggir jalan, bisa laku semuanya. Jadi manfaatnya bisa berubah ekonomi itu di lingkungan itu sendiri. Kan saya itu investasi harus memperhatikan karena di Banten ini sangat-sangat seni budaya itu yang paling utama nggak bakal punah lah ya, lestari pencaksilat, perguruan pencaksilat, bermacam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, bersama saya Lina Salamah di podcast iNews Banten. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Holili di Peguron Jaya Laksana, Pak Haji, betul ya? Betul. Dan kali ini masih membicarakan tentang ngobrol-ngobrol mengenai investasi yang ada di Banten. Namun sebelum kami ngobrol lebih lanjut lagi mengenai investasi yang ada di Banten ini, saya ingin tahu dulu nih Pak Haji, dan mungkin dulur sebanten juga ingin tahu, sebetulnya Peguron Jaya Laksana itu peguron apa nih Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kita lihat profil bahwa Perguruan Pencaksilat Jaya Laksana berdiri pada tahun 1998, berada di wilayah Langon 1, Kecamatan Pulau Merak. Pada saat itu kita ngelihat generasi muda-mudi yang banyak, artinya tidak tersentuh lah ya, tidak mengerti apa seni bela diri. Terutama saya merangkul dan saya mengajak untuk ponakan dan tetangga terdekat lah. Keluarga terdekat ya? Iya. Orang-orang terdekat. Akhirnya alhamdulillah berdirinya Padepokan Jaya Laksana sampai bisa menjadi mengikuti pentas-pentas seni budaya baik di Porda, baik di Serang, provinsi kemarin waktu Kodim 32 ayat 3402 apa gitu ya. Oh, berarti sudah banyak atletnya ya Pak Haji ya yang sudah ikut jadi juara umum. Sekarang ini sudah kita merekrut piala itu sekitar 9. Waktu di Utirta juga ikut kita, cuman dapat juara 3. Oh gitu, banyak atletnya ya berarti ya yang sudah alhamdulillah saat ini kita sudah ya? berkembang Jaya Laksana ini dalam bidang silat ya, persilatan. Pertama ada kita di Kecamatan Pulau Merak, kedua di Cilegon, ketiga kita ada di Keramat. Di Keramat di Pulau Merak ada 2. Ada Jaya Laksana, ada Titisan Jaya Laksana. Nah, kalau di Cilegon Jaya Laksana. Nah, kalau di Keramat Watu Jaya Laksana berkembang, ada Titisan Jaya Laksana di Bobul, di Kampung Bobul. Itu juga lumayan lah ya. Anggotanya sudah lumayan. Alhamdulillah berjalannya waktu. Cuman saat ini kita hanya modal dari dalam, artinya modal sendiri dari anggota, belum ada yang menyentuh untuk bantuan hal-hal lain lah ya. Gitu. Baik. Jadi untuk masih mandiri ya, dari mandiri. Anggota untuk anggota. Iya, mandiri dari anggota untuk anggota gitu. Sarananya juga cukup sederhana. Yang kita buat latihan cuma kaos. Jadi gitu. Baju tuh hanya untuk kebesaran tuh pada saat-saat kita diadakan pertemuan, itu hanya segelintir lah ya, nggak lengkap semuanya. Kalau untuk ini Pak Haji, peserta didiknya dari usia berapa sampai usia berapa Pak Haji? Peserta didik itu mulai dari kelas 3 SD. 3 kelas SD itu tahap dasar ya, untuk mengenal bagaimana kita nggak langsung terjun ke ke jurusnya, tapi olahraganya dulu, pelenturan tubuhnya dulu supaya jangan kaku, jangan sampai ada
apa namanya cendera ya itu. Dari mulai 3 SD itu sudah ada sampai yang umur 40 juga ada. Masih aktif. Jadi yang umuran saya masih bisa ya Pak Ji? Iya, cuman itu gitu kan ya. ada tertentu ya, nggak memakan waktu lama, mungkin sekitar 1 jam udah rileks, kita kumpul-kumpul bareng-bareng ngopi. Hanya itu aja. Padepokan kita open dengan siapapun, open dari padepokan mana aja, dari aliran jurus apa aja kita gabung. Oh gitu. Kita pernah di PPSI, pernah di Bandrong, pernah di Terumbu. Jadi kita saling apa namanya kombinasi, saling apa open lah ya, menerima untuk kombinasi jurus-jurusnya itu. Jadi nggak harus kita aliran Bandung ke Bandung aja, enggak. Gitu. Jadi, kalau untuk semuanya. Yang berprestasi ini kisaran usia berapa tahun ya? Yang kemarin remaja SMP kelas 2. SMP kelas 2 kita di Kodim itu dapat 3 ya. Juara 1 dan juara 2. Terus kita juga ada dapat piala juara umum. Iya, luar biasa ya Pak Ji ya. Ya, karena gemblengan dari adik saya sendiri. Karena keluarga kita nih ya, keluarga. Jadi mulai saya, adik saya, kakak saya, jadi keluarga. Jadi kita mengembangkan seni budaya perguruan pencaksilat ini dari leluhur. Dari jadi keluarga bukan, besar ya, dari keluarga kita, dari leluhur, dari keluarga lah ya. Itu karena sejarahnya sangat luar biasa. Karena di sana itu ada di kampung saya itu di Trate Udik itu ada semacam apa Ki Lurah Rauf Jaya Laksana. Jadi itu yang kita ambil. Makanya sampai sekarang ini di Keramat Watu ada 2, di Merak ada 2 titisan nama Jaya Laksana, di Cilegon 1. Alhamdulillah ya, Pak Ji, ya. Itu masing-masing padepokan tidak ada mendanai dari bapak donatur lah ya, nggak ada ya. Jadi mandiri tadi. Kita biaya sendiri gitu. Apa-apa keperluan untuk anggota yang masih sekolah mungkin ada mulai dari 2.000, 3.000, 5.000 kita terima, kumpulin. Nanti kita beli kaos. Gitu ya. Artinya kalau dikaitkan dengan investasi tadi ya, yang tadi awal saya bicarakan, nanti kita akan membahas tentang investasi. Artinya bagaimanapun satu organisasi atau satu daerah memerlukan investasi dari luar ya Pak Ji ya, bukan kalau cuman dari dalam. Istilahnya bisa, tapi tidak banyak untuk berkembang gitu ya. Mungkin artinya investasi ini akan diperlukan oleh siapapun gitu ya, baik itu oleh satu organisasi maupun satu daerah atau negara sekalipun gitu ya. Artinya di sini Padepokan juga memiliki sumber daya manusia yang istilahnya di sini sebagai sumber daya manusia dalam bidang pelestarian budaya. Begitu ya. Artinya ini juga akan istilahnya menjadi salah satu elemen penting untuk pembangunan satu daerah. Dan tadi disinggung juga mengenai kami dari biaya mandiri, begitu ya. Artinya permodalan dari luar juga dibutuhkan. Nah, kalau menurut perguruan Jaya Laksana sendiri, ini kan di sini bakalan ada investasi atau sudah terlaksana juga investasi dari PIK 2, investasi dari PIK 2 yang ada di Banten, di wilayah Banten, khususnya di daerah Serang Utara. Menurut perguruan sendiri, apa sih menurut perguruan ini pandangan terhadap adanya investasi yang dilakukan oleh PIK 2 terhadap yang ada di Banten ini, seperti apa pandangannya? Yang saya dengar saat ini, yang saya melihat untuk investasi baik dari pulihnya Banten kemarin saya dengar. Nah, kalau investasi dari dalam itu kita udah biasa lah ya, sudah sangat mungkin keterbatasannya banyak. Nah, sekarang ada investasi dari luar. Kalau memang itu sah-sah aja, aturan pemerintah daerah yang dipakai, mungkin tidak menyakiti lingkungan di ring 1 di situnya, mungkin saya sangat setuju. Yang penting dipakai aturan pemerintah daerahnya. Nah, PIK 2 investasi datang,
masyarakat lingkungan di situ dipakai, di sumber dayanya dipakai, SDM-nya dipakai semuanya. Artinya ada kepentingan dengan sesuai dengan skillnya ya. Skillnya kita nggak mengharap harus jadi ini, tapi bukan skillnya kan nggak mungkin lah ya. Gitu. Artinya Puguran ini memandang satu investasi yang dilakukan oleh PIK 2 ini artinya harus bisa berdaya guna. Berdaya guna bagi masyarakat sekitar yang ada di situ, tapi juga mempergunakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar juga, begitu ya? Artinya gini, Mbak, investasi ini sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Kalau memang itu masyarakat di situ, karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa di cover lah ya. Nah, dengan adanya investasi ini mudah-mudahan yang tadinya juru parkir bisa dipergunakan, gunakan lah ya, disumberdayakan lah ya untuk kepentingan pekerjaan di situ sesuai dengan skillnya, jangan memaksakan. Nah, saya orang jauh, artinya masih Provinsi Banten, sangat mendukung. Tapi dengan syarat tadi itu, dukungan saya bukan berarti monoton untuk pribadi, bukan. Untuk masyarakat di lingkungan itu sendiri, di daerah Serang Timur ya. Serang Utara ya, itu yang penting itu lingkungannya, masyarakat bisa menikmati lingkungan nyaman yang tadinya tidak ada merubah perekonomian lah ya di lingkungan itu sendiri. Itu sangat mendukung Padepokan, mudah-mudahan selanjutnya jadi bisa menyebar ke Provinsi Banten investnya gitu ya. Kita sebagai Padepokan sangat setuju dan mendukung kalau aturan pemerintah daerah dipakai. Itu aja. Artinya Puguran ini mendukung penuh terhadap investasi yang ada di Banten, namun tetap sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan pemerintah, kemudian diperhatikan juga lingkungan yang ada di situ ya, begitu ya? Betul. Karena apa? Karena mungkin masyarakat di situ yang butuh ekonomi, butuh anaknya sekolah punya sawah satu mau dijual, kok kita dihalang-halangin ya. Saya nggak bisa ngalang-halangin kalau ibu itu mau ngejual ya monggo silakan karena punya ibu itu. Tapi orang luar kok, makanya nanya dulu yang bersangkutan gitu. Nanya dulu, yang belum paham nanya dulu. Kok sampai tertindas, sampai ada yang teraniaya. Yang teraniayanya semacam apa saya nggak paham. Nah gitu, kalau tanahnya dijual sendiri dengan harga berapa, suka sama suka, namanya orang penjualan. Kalau yang beli suka, yang menjual suka, ya udah transaksi selesai. Gitu. Artinya ini kaitannya sama adanya informasi yang di luar yang sampai sekarang menjadi polemik ya, adanya gerakan penolakan dari katanya yang mengatasnamakan warga sekitar juga, kemudian ada juga yang mendukung terhadap investasi itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Haji ini, Puguran Jaya Laksana khususnya memandang bagian dari masyarakat kita yang menolak akan investasi itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Saya pandang kalau memang yang nggak suka, yang nggak sukanya itu sejauh apa dia peranannya, dan yang suka itu juga sama. Jadi jangan sampai bentrok, jangan sampai kalau memang nggak suka ya nggak suka, wajar lah ya. Ada kontra suka dan nggak suka itu wajar. Tapi yang nggak suka ini tolonglah diperjelas supaya langsung ke yang bersangkutan gitu tuh, menanyakan langsung atau pengen tahu langsung, jangan katanya gitu. Kalau katanya itu nanti bahasanya bisa 2, 3, 4 gitu ya. Tapi kalau dia tahu langsung, ninjau langsung, menanyakan langsung yang punya lahan, mungkin dia tahu paham bahwa pemerintah daerah sudah pakai aturan. Investasi masuk nggak sembarangan. Mungkin orang-orang kalau ibu pekarangannya diambil, dijual, nah orang lain marah, mungkin ibu dulu lebih marah ya. Saya ngedengar ibu jual tanah di belakang rumah ya. Mungkin itu aja patokannya. Jadi kalau memang udah sah dijual atau untuk investasi dari luar udah masuk ke sini, berarti kan persyaratannya semuanya dari pemerintah daerah sudah lengkap lah ya Bu ya. Mungkin itu aja. Artinya yang menolak itu perlu ditanyakan lagi lebih dalam permasalahan ini sebetulnya apa, dan dampak positif dan dampak negatifnya ya terhadap investasi ini seperti apa. Mungkin perlu informasi yang lebih banyak. Seperti itu ya Pak. Betul. Jadi artinya jangan sampai katanya dari orang luar. Kalau pengen tahu permasalahan itu dia menanyakan langsung lah ya, yang bersangkutan di linknya di situ.
Nah kalau memang dia hanya mendengar doang, hanya sebatas mendengar, dia ikut-ikutan dengan lain, nggak setuju, tim horenya lah ya. Itu mungkin kata saya, waduh sayang ya, karena investasi ini berpengaruhnya banyak, keuntungannya banyak, lingkungan situ bisa yang tadinya akses jalan yang sulit bisa bagus ya. Artinya yang mau ke pasar, mau UMKM, yang mau dagang, mau ke pasar harusnya 2 jam bisa 1 jam ya. Ini sangat mendukung. Ada pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur juga ya, dan juga artinya itu ada mendukungnya ekonomi juga di situ ya. Nggak terlalu keterbelakang lah ya. Dengan adanya akses itu nanti mereka semuanya pada ekonominya berubah lah ya. Bukan berubah merosot, pasti ada kemauan. Gitu kemauan dia pengen jualan, buka warung karena jalan investnya udah bagus ya. Aksesnya juga bagus, jadi orang hilir mudik tuh enak lah ya. Bisa bikin apa di pinggir jalan, bisa laku semuanya. Jadi manfaatnya bisa berubah ekonomi itu di lingkungan itu sendiri. Gitu. Artinya peningkatan secara ekonomi masyarakat juga akan ikut terdorong gitu ya, akan ikut terdorong. Bisa berubah, yang tadinya orang sana kalau saya makan cuma saya nggak bisa sebutkan lah ya. Nah sekarang setelah ada investasi ini berubahannya mungkin banyak lah ya Mbak ya. Gitu, karena akses yang kita lalui yang tadinya 1 jam bisa 10 menit ke pasar bolak-balik, mau ke Indomaret atau ke toko yang terdekat lah ya, gampang kalau udah aksesnya udah ada. Nah itu pengaruhnya dari invest itu tadi. Iya. Oke, terakhir nih Pak J. Harapan dari Peguron Jaya Laksana ini terhadap investasi yang ada di Banten ini seperti apa Pak J? Investasi ini harapan saya mudah-mudahan satu untuk ring yang di sana, ring satunya lingkungan di situ, dan keduanya mudah-mudahan semua seni budaya yang ada di Provinsi Banten ini ada perhatian lah ya dari investornya itu ya. Ada perhatian lah gitu, artinya kami memang jauh, tapi saya di sana tuh banyak saudara. Ya mudah-mudahan nanti terbantu dengan adanya CSR dari PIK 2 ini ya. Makanya mendukung sedikit demi sedikit, mudah-mudahan di sana pulih, perekonomiannya agak sedikit naik. Nah kita juga pasti mungkin menjangkau ke sana cepat lah gitu ya, komunikasinya cepat gitu. Artinya ada dampak secara langsung dan tidak langsung bagi perekonomian warga sekitar maupun di sekitaran daerah itu. Harapan saya itu investasi harus memperhatikan, karena di Banten ini sangat-sangat seni budaya itu yang paling utama nggak bakal punah lah ya. Lestari pencaksilat, perguruan pencaksilat, bermacam-macam lah alirannya, ada terumbu, ada bandrong, ada KDH, ada Cimande, semua banyak lah ya. Artinya tolong perhatikan lah itu. Yang utama ya ini umum ya. Yang pertama itu adalah ring di sananya. Perhatikan masyarakat di sana karena mereka ada kebutuhan. Nah setelah ada mudah-mudahan mereka juga berubah, menikmatilah gitu, pemuda-pemudanya, masyarakatnya, semuanya, untuk musolahnya yang utama, artinya semuanya merasakanlah masyarakat di sana. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih Pak Haji atas kehadirannya dan ngobrol-ngobrol kita sore ini. Demikian pamit Dolores Banten. Dan insya Allah kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.